Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel pembelajaran matematika. Bersama saya Selamat Riyadi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan irasional. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan irasional dan persamaan irasional. Jadi bagi kalian yang belum tonton materi sebelumnya, silahkan ditonton dulu baru mempelajari materi pertidaksamaan irasional ini. Jadi pertidaksamaan irasional yaitu pertidaksamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Kurang lebih sama dengan persamaan irasional kemarin, hanya saja di sini kita menggunakan tanda pertidaksamaan. Itu lebih dari, kurang dari, lebih besar atau sama dengan, atau kurang atau sama dengan. Adapun bentuk umum, dari pertidaksamaan irasional ini, yang pertama yaitu ruas kirinya berbentuk akar dan ruas kanannya adalah bilangan real. Misalnya di sini lebih dari ya. Akar fx lebih dari c. Nah, ini lebih dari ini bisa kita ganti-ganti. Kurang dari, b besar sama dengan, atau kurang sama dengan. Nah, bentuk kedua, ini yang kedua ruasnya akar. Nah, tandanya juga sama ya. Bisa kurang dari, lebih besar atau sama dengan, atau kurang atau sama dengan. Bentuk ketiga, yaitu ruas kirinya berbentuk akar, ruas kanannya berbentuk fungsi. Nah, ketiga bentuk ini yang akan kita pelajari di video ini. Untuk cara penyelesaiannya, kita menggunakan cara mengkuadratkan seperti pada persamaan irasional kemarin ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan menggunakan kuadrat, yaitu kedua ruas harus positif. Kalau kedua ruasnya tidak positif, maka tidak bisa kita kuadratkan. Kenapa? Nah, ini alasannya ya. Saya jelaskan sedikit. Kenapa harus positif baru bisa dikuadratkan. Misalnya, ada ketidaksamaan, bentuk ketidaksamaan. 5 itu lebih dari 2. Benar ya? Kalau kita kuadratkan, 5 kuadrat lebih dari 2 kuadrat, apakah hasilnya benar? Ini kan 5 kuadrat itu 25 lebih dari 4. Ini benar. Kalau 5 ini lebih dari min 2. 5 lebih dari min 2. Benar ya? Kita kuadratkan kedua ruas. Di 5 kuadrat. Sini min 2 kuadrat. 25 lebih dari 4. Ini masih benar ya? Nah, bagaimana sekarang kalau kebalik ini? 2 lebih dari min 5. Coba kita kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan 2. Ini min 5 ini kita kuadratkan juga. Maka ini menjadi 4 lebih dari 25. Jelas salah ya. Walaupun awalnya ini benar, tapi ketika kita kuadratkan ini salah. Maka kita tidak bisa mengkuadratkan kedua ruas apabila
salah satunya negatif. Kenapa? Karena ini alasannya. Tidak selalu benar. Walaupun ini benar, tapi di kasus lain itu salah. Sekarang bagaimana kalau dia kedua ruasnya negatif-negatif? Kita ambil contoh min 2 lebih dari min 5. Ini benar ya. Kita kuadratkan. Jadi min 2 ini kita kuadratkan. Ini 4 lebih dari 25. Salah juga. Di negatif-negatif juga. Ini jawabannya tidak selalu benar. Maka yang boleh dikuadratkan, yang boleh kedua ruasnya dikuadratkan, itu hanya pada kasus yang kedua ruasnya positif. Kalau dia kedua ruasnya tidak sama-sama positif, seperti yang ini, maka ini tidak boleh kita mengkuadratkan. Baik, kita ke contoh soal saja langsung ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 contoh soal tentang ketidaksamaan irasional. Dari kelima contoh soal ini sudah mewakili ketiga bentuk umum yang tadi. Bentuk umum pertama itu diwakili oleh nomor 1, 2, 3. Kemudian bentuk umum kedua nomor 4 dan bentuk umum ketiga nomor 5. Nomor 1, akar 3x min 5 kurang sama dengan 4. Langkah pertama kita dalam menyelesaikan soal ini yaitu kita harus ubah dulu ke dalam bentuk umum. Tapi untuk nomor 1 ini sudah dalam bentuk umumnya. Bentuk umumnya yaitu di ruas kirinya akar, sedangkan ruas kanannya bilangan real. Jika belum bentuk umum, harus diubah dulu. Langkah kedua yaitu kita menentukan syarat. Sama seperti pada persamaan irasional. Syaratnya yaitu yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Jadi 3x min 5 harus lebih besar sama dengan 0. Tahu 3x lebih besar sama dengan 5. X lebih besar sama dengan 5 per 3. Sekarang cek ruas kanan 4. 4 ini lebih dari 0. Artinya dia positif. Jadi kedua ruas sama-sama positif. Nah, kalau sudah sama-sama positif, jadi kita bisa kuadratkan. Kita kuadratkan supaya akarnya hilang, jadi 3x min 5, akar 3x min 5 kuadrat kurang sama dengan 4 kuadrat. Jadi ini akarnya hilang, bisa 3x min 5 kurang sama dengan 16. Jadi 3x kurang sama dengan 16 tambah 5. Itu 21. X kurang sama dengan 21 bagi 3, 7. Nah, sekarang kita gabungin syarat dengan penyelesaiannya. Irisan atau gabungan ya. Yang ini garis bilangannya ke kanan ya, lebih besar. Sedangkan yang ini ke kiri. Kurang sama dengan. Sekarang gabungkan. 5 per 3 dari kiri, 7 dari kanan. Kalau digabungin, dia nanti bertemu. Maka penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan 5 per 3 kurang sama dengan 7. Jadi ini adalah jawabannya.
Jika tidak yakin dengan jawaban ini, bisa dicek ke soalnya. Misalnya kita ambil sembarang angka, misalnya 3. 3 masukin ke sini. 3 kali 3, 9 kurangi 5. 4 ya, akar dari 4, 2. 2 kurang sama dengan 4. Benar ya? Oke. Sekarang kita pindah ke nomor 2. Nomor 2, akar X min 6 lebih besar sama dengan negatif 4. Angka pertama, nyatakan dulu ke dalam bentuk umum, tapi ini soalnya sudah bentuk umum, jadi kita tidak perlu merubahnya. Langkah kedua yaitu kita menentukan syarat. Syarat yang pertama yaitu syarat akar. Di X min 6 ini harus lebih besar sama dengan 0. Jadi X harus lebih besar sama dengan 6. Yang kedua, cek ruas kanan. Cek ruas kanan ya. Sama seperti yang nomor 1 tadi. Negatif ya. Jadi kita tidak bisa langsung kuadratkan. Penyebabnya karena ruas kanannya negatif. Ya. Ruas kanan negatif. Karena negatif, maka ini kita harus bagi menjadi 2. Lebih besar ya. Ini tandanya di sini lebih besar sama dengan min 4. Jadi ada penyelesaiannya. Ya, lebih besar sama dengan min 4. Jadi ketika akar lebih besar dari negatif, itu ada penyelesaiannya. Yaitu dari 0 ke atas. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya itu bisa masuk ke sini. Tapi yang kurang dari 0 itu tidak bisa. Nah, beda kasusnya kalau misalnya soalnya itu kurang. Misalnya, anggaplah soalnya akar X min 6 kurang dari min 4. Misalnya begini. Ini tidak ada solusinya. Kenapa? Karena tidak mungkin akar ini menghasilkan negatif. Tapi kalau dia lebih besar sama dengan negatif 4, ini masih ada kemungkinan. Kemungkinannya, kalau kita tulis ya, kalau kita bagi, kita pecah jadi 2. Untuk yang pertama yaitu yang X lebih besar sama dengan min 4, tapi dia kurang dari 0. Yang kedua itu untuk yang X lebih besar sama dengan 0. Jadi ini min 4 ini kita bagi kasus ya, menjadi 2. Berarti ini. Kalau kita misalnya ambil bilangan bulat ya, sebenarnya ini untuk bilangan real ya, tapi untuk lebih mudah dimengerti, kita ambil bilangan bulat. Lebih besar atau sama dengan min 4 itu min 4, min 3, min 2, min 1. Ini ya, kurang dari 0. Ini kan bilangannya. Yang ini. Ini kalau kita ambil bilangan bulat ya. Nah, kalau yang lebih besar sama dengan 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, yang ini tidak akan masuk ke dalam penyelesaian ini. Kemungkinan hasilnya nanti X itu yang memenuhi, itu adalah yang lebih besar sama dengan 0. Jadi yang wilayah ini yang memenuhi. Nah, maka pertidaksamaan ini kita harus potong. Jadi, supaya pertidaksamaan ini bisa dikuadratkan, kita harus ambil yang ini untuk hasilnya. Wilayah yang ini ya, wilayah kanan. Ini kita harus ambil akar X min 6 lebih besar sama dengan. Nah, ini yang akan kita kuadratkan. Yang bagian ini tidak memenuhi. Jadi, kuadratkan X min 6 lebih besar sama dengan 0. Ini kalau dikuadratkan,
Jadi, X min 6 lebih besar sama dengan 0, atau X lebih besar sama dengan 6, sama dengan syaratnya ya. Nah, maka penyelesaiannya yaitu X lebih besar sama dengan 6. Penyelesaian, kalau kita tulis di garis bilangan, 6, ini kan syaratnya juga sama ya, kanan. Nah, jadi penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan 6. Oke, cukup sampai sini. Nah, nomor 2 ini kasus yang negatif ya, jadi harus lebih hati-hati ketika di sini ada negatif. Sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3, akar X kuadrat tambah 3X min 54 kurang dari 4. Pertama, kita harus memastikan ini adalah bentuk umum. Ya, jadi langkah pertama kita lewati, lanjut ke langkah kedua, yaitu kita masuk ke syarat. Syaratnya di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi ini kita faktorkan, X berapa kali berapa, hasilnya negatif 54, kalau ditambah menghasilkan 3, yaitu plus 9 min 6 ya. 9 kali min 6 min 54, 9 dikurangi 6, 3. Lebih besar sama dengan 0. Ini kita buat garis bilangan karena pertidaksamaan ya. Tertutup. Jadi min 9 dari kiri, pembuat nolnya ya, min 9. Kemudian X sama dengan 6. Sini. Kita cek tanda positif negatif, yaitu dengan kita mensubstitusi 0 yang paling gampang. Ganti X-nya dengan 0. Diganti 0, diganti 0. Jadi 9 dikali min 6. Positif kali negatif. Jadi negatif. Jadi tanda di tengah itu negatif. Positif. Lebih besar. Berarti ke arah yang positif. Oke. Ini syaratnya. Syarat akar. Kita cek ruas kanan. Ruas kanan ini lebih dari 0. Lebih besar atau sama dengan 0 ya. Nah, maka ini sudah bisa dikuadratkan. Jadi kita langsung kuadratkan. Akar X kuadrat tambah 3X min 54 kuadrat kurang dari 4 kuadrat. Jadi ini akarnya hilang, jadi X kuadrat tambah 3X min 54 kurang dari 16. Sekarang kita ubah posisinya, kita ubah bentuknya, X kuadrat tambah 3X min 54 min 16 kurang dari 0. Jadi X kuadrat tambah 3X min 70 kurang dari 0. Kita faktorkan, X kuadrat tambah 3X min 70 kurang dari 0. Menjadi X supaya menjadi 70 berarti 10 kali 7 ya. 10-nya positif, 7-nya negatif. Supaya dijumlahkan menghasilkan 3. Kurang dari 0. Min 10, terbuka ya. Kemudian 7,
cek tanda positif negatif. Substitusi 0 ke sini, 0 tambah 10 kali 0 min 7. 10 kali min 7. Positif kali negatif, jadi negatif. Positif, positif. Kurang berarti ke arah negatif. Sekarang kita gabungkan antara syarat dan penyelesaian. Irisan atau gabungan. Langsung saja, min 10 paling kiri, kemudian min 9, kemudian 6, ini min 9-nya tertutup, 6, kemudian 7 terbuka. Min 9 dan 6, ini, kemudian 10, min 10 dengan 7. Nah, maka yang saling beririsan yaitu yang wilayah ini. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih dari min 10 kurang sama dengan min 9 atau X lebih besar sama dengan 6 kurang dari 7. Sekarang kita pindah ke nomor 4. Nomor 4 ini adalah bentuk kedua, yaitu ruas kiri dan ruas kanannya akar. Akar 1 min X kurang 2X tambah 6. Nah, untuk bentuk umum kedua ini, sama ya, kita cari syaratnya. Syarat yang kita cari sekarang ada dua akar. Yang syaratnya. Yang pertama yaitu 1 min X harus lebih besar sama dengan 0, atau X harus kurang dari 1. X kurang atau sama dengan 1. Kemudian syarat yang kedua yaitu 2X tambah 6 harus lebih besar sama dengan 0. 2X lebih besar sama dengan min 6. X lebih besar sama dengan min 6 bagi 2 min 3. Buat garis bilangannya, min 3 dari sebelah kiri tertutup ya. Kemudian 1. Min 3-nya lebih besar ke kanan, 1-nya lebih kecil ke kiri. Nah, ini adalah syaratnya. Yang kedua, karena ini sudah sama-sama positif ya, karena akar, jadi ini sudah bisa langsung kita kuadratkan. Akar 1 min X kuadrat kurang dari akar 2X tambah 6 kuadrat. Ini akarnya hilang, jadi 1 min X kurang 2X tambah 6. X-nya kita satukan. 1 min 6 kurang 2X tambah X ya. 3X lebih dari min 5 atau X lebih dari min 5 per 3. Kita buat garis bilangannya. Lebih berarti ke kanan. Sekarang garis bilangan ini gabungkan dengan syarat. Paling kiri adalah min 3, kemudian min 5 per 3, terbuka ya, kemudian 1. Kita gambarin dulu. Min
5/3 ke kanan, maka penyelesaiannya adalah irisan. Jadi, penyelesaiannya adalah X lebih dari min 5/3 kurang sama dengan 1. Yang terakhir, nomor 5. Nomor 5 ini agak sedikit panjang ya. Jadi kita langsung aja di sini. Jadi yang pertama kita tentukan syarat ya. Syarat yang pertama yaitu syarat dalam akar. Jadi X min 3 harus lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 3. Yang kedua, untuk ruas kanan, belum tentu positif. Jadi kita tidak bisa langsung mengkuadratkan nomor 5 ini. Karena bisa saja 5 min X ini negatif. Karena masih ada variabelnya. Jadi 5 min X ini kita bagi menjadi dua kasus. Yang pertama yaitu 5 min X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua itu 5 min X kurang dari 0. Kita ke yang pertama dulu. Yang 5 min X lebih besar sama dengan 0. Karena 5 min X lebih besar sama dengan 0, maka ini sudah pasti positif ya. Atau X-nya ini kita ubah menjadi X kurang sama dengan 5 ya. Ini X-nya kita pindah ke sini, kita balik lagi menjadi seperti ini. Kita buat garis bilangannya ke kiri. Nah, sekarang kita kuadratkan yang ini. Kuadratkan X min 3 kuadrat lebih dari 5 min X kuadrat. Jadi X min 3 hilang akarnya. Ini kita uraikan. Jadi 25 min 10X plus X kuadrat. Ini kita satukan di ruas kanan. Jadi X kuadrat min 10X min X tambah 25 plus 3. 0. X kuadrat min 11X plus 28. Kita ubah posisinya, X kuadrat min 11X plus 28 kurang dari 0. Kita faktorkan X yang memenuhi yaitu min 4 min 7. Kita buat garis bilangan karena pertidaksamaan kuadrat 4, 7 membuat nolnya. Cek tanda. Kalau kita ambil 0, X-nya ganti 0, min 4 kali min 7 ya. Jadi positif. Sini negatif, positif. Jadi penyelesaiannya kurang dari 0. Itu yang negatif. Kita gabungkan garis bilangan antara syarat dan penyelesaian.
5 tertutup ya, yang ini. Kemudian 7 terbuka, 4 dan 7, ini 5 ke kiri, maka penyelesaiannya adalah ini 4. X lebih besar sama dengan 4, X lebih dari 4, dan X kurang sama dengan 5. Ini 4, 5, ini kalau kita sederhanakan, seperti ini ya, garis bilangannya. Nah, ini adalah kasus yang pertama. Sekarang kita ke kasus yang kedua, yaitu yang 5 min X kurang dari 0. Ini tadi penyelesaian kasus pertama. Sekarang kita ke kasus kedua, yaitu 5 min X kurang dari 0. Itu 5 min X kurang dari 0. Ini kita ubah menjadi X lebih dari 5. Kita buat garis bilangannya. Langkah berikutnya, karena ruas kiri ini negatif, jadi kalau kita tulis ulang ya, X min 3, akar X min 3, lebih dari 5 min X, karena 5 min X ini kurang dari 0, ini sama kasusnya dengan nomor 2. Jadi ini harus dibagi menjadi 2. Yang pertama itu untuk yang lebih besar sama dengan 0, yang kedua itu untuk yang kurang dari 0. Tapi ini kan tidak mungkin dia kurang dari 0, karena akar. Nah, maka kita harus mengambil sekarang yang lebih besar sama dengan 0. Jadi, yang akan kita kuadratkan di sini yaitu akar X min 3 lebih besar sama dengan 0. X min 3 kuadrat lebih dari 0. Ya. Di X min 3 lebih dari 0 atau X lebih dari 3. Ini lebih besar sama dengan ya. Nah, sekarang gabungkan yang ini dengan syarat. Ini kalau kita tulis garis bilangannya, 3 tertutup ke kanan. Kita gabungkan ini dengan ini. 3, 5, 5 ke kanan, 3 juga ke kanan, jadi ini penyelesaiannya. Tahu kita sederhanakan, jadi 5 aja. Ini kasus 2 ya. Sekarang satukan ini dengan ini. Maka kalau disatukan, 4, 5 ini kan gabung jadinya. Jadi tertutup. Gini. Nah, K penyelesaiannya adalah X lebih dari 4. Nah, itu
Itu untuk penyelesaian nomor 5. Ya, sekian dulu untuk video pertidaksamaan irasional. Jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.